Jika ada beberapa produk yang sejenis, bagaimana cara teman-teman memilih di antara serangkaian produk tersebut? Sebagai contoh, saat kita ingin membeli smartphone dengan budget 2-3 juta rupiah, tentu ada serangkaian produk yang masuk ke dalam kategori tersebut. Ada yang kemudian memilih berdasarkan merek, ada yang berdasarkan fitur tertentu yang ada di dalamnya, atau pertimbangan lainnya. Tentu teman-teman memiliki preferensi tersendiri dalam pengambilan keputusan mengenai produk yang akan dipilih. Preferensi itu biasanya terkait dengan nilai-nilai yang ditawarkan perusahaan melalui produk tersebut. Kondisi ini menyiratkan bahwa penciptaan nilai pelanggan berperan penting dalam keberhasilan suatu produk untuk diterima dan sukses di pasar. Tapi sebenarnya apa sih nilai pelanggan dan bagaimana aplikasinya dalam praktek bisnis? Mari kita cari tahu lebih banyak tentang nilai pelanggan di video berikut ini. Pada tahun 1984, Dell mendisrupsi pasar komputer pribadi dengan mesin yang bermutu tinggi dan biaya murah yang dibuat sesuai pesanan dan dijual langsung ke pelanggan. Michael Dell meluncurkan perusahaan dari kamar asrama kampusnya. Dia menyadari bahwa para pembeli komputer canggih menginginkan mesin yang bermutu tinggi dan customized dengan harga yang terjangkau. Ini bukanlah hal yang dapat diperoleh dari IBM yang saat itu mendominasi pasar. Dell kemudian menyasar pengguna dengan menawarkan mesin yang dapat disesuaikan yang dibuat sesuai pesanan pelanggan. Pelanggan cukup menghubungi nomor bebas pulsa, menetapkan pesanan yang disesuaikan dengan kebutuhan personalnya, dan menunggu komputer dirakit lalu dikirim. Dell mengubah model penjualan PC tradisional menjadi penjualan langsung dan dibuat sesuai pesanan, build to order. Dell mendisrupsi industri PC dengan PC yang berkualitas tinggi, customize, dan terjangkau dengan mengurangi biaya pada jumlah lokasi retail, meminimalkan persediaan, dan biaya penyusutan persediaan. Dell tumbuh dari perakitan PC di kamar asrama menjadi bisnis harga $300 juta hanya dalam waktu 5 tahun. Dell Computers menciptakan inovasi nilai pelanggan yang membuatnya saat itu berhasil mendisrupsi pasar dan menjadi pemain penting di industri teknologi. Adapun beberapa inovasi nilai pelanggan yang dilakukan oleh Dell Computers adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1984, Dell Computers mulai mengambil pesanan customized PC, yaitu PC yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan personal pelanggan. Pemesanannya sendiri dapat dilakukan melalui telepon. Melalui model ini, pembeli bisa menentukan spesifikasi yang diinginkan dan memilihnya dari berbagai komponen PC yang tersedia. Pada tahun 1996, perusahaan melakukan inovasi kembali dalam proses pemesanannya, di mana tidak lagi melalui telepon, tapi bisa dilakukan secara langsung di website perusahaan. Dan proses build to order menjadi lebih otomatis dan smooth. Saat itu hal ini merupakan pengalaman yang benar-benar baru bagi pelanggan dalam berbelanja komputer dan tidak disediakan bahkan oleh pemimpin pasar saat itu, yaitu IBM. Inovasi yang kedua berkaitan dengan aktivitas kunci yang dilakukan oleh Dell Computer. Dell membeli komponen PC secara grosir dan membuat customized mesin sendiri, dan menerapkan just-in-time production berdasarkan pesanan pelanggan. Melalui sistem ini, Dell mampu menahan biaya untuk pembuatan mesin komputer di bawah $1.000, sehingga bisa menawarkan harga yang jauh lebih terjangkau saat itu bagi pelanggan untuk memiliki komputer yang bahkan sesuai dengan kebutuhan personalnya. Inovasi yang ketiga berkaitan dengan sumber daya kunci yang dipunyai oleh model bisnis dari Dell Computer. Berbeda dengan pabrikan PC tradisional, Dell menghindari biaya manajemen persediaan, retail, dan logistik yang mahal. Produk dan material yang digunakan hanya dibuat sesuai dengan pesanan konsumen. Sistem ini mengharuskan Dell mengembangkan keunggulan di seputar rangkaian aktivitas baru, rantai pasokan yang tepat waktu atau juga disebut sebagai just-in-time supply, dan juga produksi. Inovasi yang keempat berkaitan dengan cost structure, di mana Dell dapat melakukan efisiensi dan juga efektivitas. Melalui model build to order milik Dell, membuatnya terhindar dari PC yang tidak terjual dan penurunan nilai dari aset yang tidak terjual, karena semua dibuat berdasarkan pesanan dari pelanggan. Sebagai tambahan, model bisnis milik Dell ini ikut berperan serta mengurangi biaya produksi dan distribusi, yang memungkinkan Dell Computer untuk melakukan penghematan dalam bentuk disrupsi biaya untuk memperoleh PC berkualitas tinggi.
Nilai pelanggan menurut Kotler merupakan berbagai manfaat tangible dan intangible dan berbagai biaya terhadap konsumen. Dengan demikian, nilai pelanggan dapat dikatakan sebagai kombinasi dari faktor kualitas, layanan, dan harga. Menurut Kagan, terdapat beberapa variabel yang menciptakan nilai pelanggan, yaitu benefit dan harga dengan bentuk persamaan sebagai berikut. V sama dengan B per P, di mana V adalah value atau nilai pelanggan. B adalah benefit yang berasal dari pengurangan perceived benefit dikurangi perceived cost. Dan P adalah price atau harga. Base mengatakan bahwa nilai pelanggan merupakan benefit yang diperoleh pelanggan dikurangi biaya pembelian. Didasari dari konsep tersebut, maka nilai pelanggan bersumber dari benefit ekonomi, benefit pelanggan, dan benefit emosional. Benefit ekonomi bersumber dari keunggulan harga dan biaya selain harga pembelian, seperti biaya akuisisi, penggunaan, kepemilikan, pemeliharaan, dan perbaikan serta biaya disposal. Benefit pelanggan bersumber dari penampilan produk, layanan, dan reputasi. Sedangkan benefit emosional adalah keunggulan produk dalam memenuhi kebutuhan emosional pelanggan yang terkait dengan kebutuhan psikologis, tipe-tipe kepribadian pelanggan, dan nilai personal pelanggan. Inovasi Dell Computer melalui penawaran customized PC-nya berhasil menyentuh ketiga nilai benefit tersebut dan berhasil menempatkannya menjadi pemain penting di dalam industri teknologi saat itu. Nilai pelanggan adalah hal mutlak yang harus diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan sebagai upaya untuk mempertahankan bisnis dan membentuk komunitas produk melalui kumpulan loyal customer. Beragam hal dapat diupayakan untuk mewujudkan nilai pelanggan atau manfaat ekonomi, di mana poin penting ini akan menjadi kepuasan tersendiri bagi pelanggan. Hal ini dikarenakan upaya dari konsumen untuk memperoleh produk terasa lebih kecil jika dibandingkan dengan manfaat produk yang diterima olehnya. Oke, setelah mendengar cerita dan materi terkait konsep value creation, kini saatnya teman-teman untuk berdiskusi. Berikan contoh perusahaan di Indonesia yang melakukan inovasi nilai untuk pelanggannya. Ceritakan inovasi nilai pelanggan apa yang dilakukan oleh perusahaan dengan singkat dan jelas. Jelaskan pula dampak yang dihasilkan dari inovasi nilai pelanggan tersebut, baik untuk perusahaan itu sendiri dan bagi pelanggan. Tuliskan jawaban kalian pada kolom diskusi yang telah disediakan. Untuk dapat memahami materi serta menjawab pertanyaan dan juga kuis dengan lebih baik, baca juga e-book yang telah kami sediakan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.